Aku tidak pernah menyangka, senyum manis istriku ternyata menyembunyikan rahasia yang bisa menghancurkan hidupku. Dan malam itu, aku menemukan pesan yang membuat duniaku runtuh. Rizal menatap jam di dinding sambil menyesap kopi yang mulai mendingin. Rumah tampak sunyi, hanya terdengar suara tetesan air dari keran dapur. Sudah hampir pukul 9 malam, tapi istrinya, Maya, belum pulang. Biasanya dia sudah ada di rumah jam 8. Gumam Rizal pelan, napasnya semakin berat. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari WhatsApp. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Sampai ketemu besok, sayang. Rizal menelan ludah, matanya membulat. Siapa ini? Bisiknya, jari-jarinya gemetar saat membuka pesan itu. Tidak ada nama, hanya nomor asing. Hatinya berdebar-debar, perasaan curiga mulai muncul. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka. Maya masuk, tersenyum tipis, membawa tas kerja. Sayang, kamu di sini? Aku capek banget hari ini, katanya. Suara lembut tapi ada sesuatu yang membuat Rizal tidak nyaman. Rizal menunduk, mencoba tetap tenang. Maya, ini nomor siapa? Ada pesan aneh masuk ke ponselmu, ujarnya. Suaranya lebih tegas daripada yang dia rencanakan. Maya tersenyum tipis, seolah tidak peduli. Ah, itu hanya teman lama yang mengirim pesan. Jangan terlalu khawatir, jawabnya, meletakkan tas di sofa dan berjalan ke kamar. Rizal menatapnya, hatinya panas. Teman lama? Pesannya. Sampai ketemu besok, sayang. Maya menoleh sebentar, menahan senyum, lalu masuk ke kamar. Rizal menelan ludah, merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, pikirnya. Malam itu, Rizal duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga di meja, mencoba mengingat kembali semua perilaku Maya belakangan ini. Jam pulang yang terlambat, telepon yang selalu disembunyikan, senyum misterius setiap kali menerima pesan. Semuanya terasa tidak biasa. Ini baru permulaan, gumam Rizal, menegakkan tubuhnya, matanya membara dengan tekad. Aku harus mencari tahu, sebelum semuanya terlambat. Lampu ruang tamu yang redup seakan menambah ketegangan. Di balik senyum Maya yang tampak biasa di siang hari, ada rahasia yang menunggu untuk terungkap. Dan Rizal, dia sudah siap menghadapi kebenaran itu. Malam itu, setelah Maya masuk ke kamar dan meninggalkannya dengan senyum misterius, Rizal duduk termenung di ruang tamu. Hatinya masih bergejolak. Pesan itu terus berputar di pikirannya. Sampai ketemu besok, sayang. Siapa pria itu? Dan kenapa aku merasa ini bukan pertama kalinya? Bisiknya pelan, menatap layar ponsel yang kini terasa seperti alat pengkhianat. Keesokan harinya, Rizal memutuskan untuk diam-diam menyelidiki. Saat Maya mandi, ia dengan cepat membuka ponsel istrinya yang tertinggal di meja. Jantungnya berdetak kencang saat membuka WhatsApp, pesan-pesan lama, chat yang dihapus sebagian, dan notifikasi dari akun media sosial yang berbeda. Semua terasa asing, penuh dengan kata-kata manis dan emotikon hati yang membuat Rizal mual. Bagaimana bisa dia menyimpan semuanya ini tanpa aku tahu? Gumam Rizal, menahan emosi. Siang itu, saat Maya keluar untuk urusan kantor, Rizal mengikuti dari jauh, menyelinap di balik mobilnya sendiri. Ia melihat Maya masuk ke sebuah kafe kecil di sudut jalan. Di dalam, seorang pria tampak menunggu, senyum hangat di wajahnya saat melihat Maya. Rizal menelan ludah, matanya tidak percaya. Jadi ini yang dia lakukan, di balik senyumnya yang manis, bisiknya, menekuk tangan. Maya dan pria itu berbincang ringan, tertawa, dan sesekali terlihat berbisik. Rizal merekam dari jauh dengan ponselnya. Setiap detik terasa menyakitkan. Hatinya teriris, tapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa sakit. Saat Maya keluar, Rizal segera menuruti langkahnya tanpa ketahuan. Ia mencatat setiap detil, nama yang disebut, gestur tubuh, bahkan aroma parfum yang tidak dikenalnya.
Setiap petunjuk menambah rasa penasaran dan rasa sakit sekaligus. Malam itu, di rumah, Rizal menatap Maya yang tertidur dengan tenang. Bagaimana bisa? Dia bisa menyimpan semua rahasia ini, bisiknya pelan. Aku harus tahu semuanya, sebelum terlambat. Pikiran Rizal mulai merancang strategi. Apakah ia akan mengonfrontasi langsung, atau mengumpulkan bukti lebih dulu? Setiap detil harus dicatat, setiap gerak-gerik diperhatikan. Penonton bisa merasakan ketegangan, antara cinta dan pengkhianatan, antara amarah dan rasa ingin tahu. Lampu ruang tamu yang redup kembali menjadi saksi tekad Rizal. Sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk terungkap. Dan malam itu, Rizal sudah yakin, perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu, setelah Rizal menatap Maya yang tertidur dengan tenang, pikirannya tidak bisa tenang. Bukti-bukti yang ia kumpulkan siang tadi masih terngiang di kepala. Tawa hangat Maya dengan pria asing di kafe, bisikan yang membuat hatinya perih. Aku harus tahu langsung dari dia, sebelum ini makin parah, bisik Rizal, menegakkan tubuhnya, napasnya berat. Keesokan harinya, Rizal menunggu Maya pulang lebih awal dari kantor. Ketika ia melihat istrinya membuka pintu, senyum Maya tampak biasa, hangat, manis, seolah tak ada masalah. Tapi mata Rizal sudah tajam, menatap setiap gerak-geriknya. Maya, kita bisa bicara sebentar? Rizal mencoba tenang, meski suaranya sedikit bergetar. Maya menoleh, tersenyum lembut. Tentu, sayang. Ada apa? Rizal menelan ludah. Ia menatap mata istrinya, mencari tanda kebohongan. Aku menemukan pesan ini di ponselmu, ujarnya, menyerahkan ponsel yang sudah ia ambil diam-diam beberapa hari lalu. Siapa pria ini? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Maya menatap ponsel sebentar, lalu tersenyum tipis, menahan tawa yang hampir terlihat. Ah, itu cuma teman lama. Jangan terlalu cemburu, Rizal. Kamu terlalu berlebihan, katanya, suaranya lembut tapi menusuk hati. Rizal merasa amarahnya memuncak. Berlebihan? Maya, pesan-pesan ini, setiap hari, setiap malam. Aku melihat sendiri bagaimana kamu bertemu dengan pria lain. Apa ini hanya kebetulan? Maya menarik napas panjang, mencondongkan tubuh ke depan, menatap Rizal dengan mata bersinar. Rizal, kamu selalu terlalu curiga. Aku tidak pernah menyakiti hatimu. Semua ini hanya untuk kesenangan. Aku tetap mencintaimu. Rizal terdiam, hatinya campur aduk. Kata-kata Maya membingungkan, membuatnya ragu. Apakah ini manipulasi? Atau kenyataan yang pahit? Jadi, kamu bilang tidak ada yang serius. Rizal mencoba menahan amarahnya, tapi nada suaranya bergetar. Maya tersenyum, menyentuh pipi Rizal dengan lembut. Tidak ada yang lebih dari aku, denganmu. Percayalah, sayang. Rizal menelan ludah, menatap Maya yang tampak polos tapi hatinya dipenuhi ketidakpastian. Malam itu, ia duduk termenung di ruang tamu, merasakan sakit yang dalam. Konfrontasi pertama gagal, tapi tekadnya tetap membara. Aku akan tahu semuanya, suatu hari nanti. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, gumam Rizal, matanya berkilat di bawah lampu ruang tamu yang redup. Malam itu, setelah konfrontasi yang gagal, Rizal duduk sendiri di ruang tamu. Suara detik jam seakan menghitung rasa sakit yang ia rasakan. Kata-kata Maya terus berputar di kepalanya. Aku tetap mencintaimu. Namun hati Rizal menolak percaya. Aku harus tahu, aku tidak bisa terus dibohongi seperti ini, gumamnya. Jari-jari menari di atas meja, membuka laptop dan ponselnya lagi. Rizal mulai menyelidiki lebih teliti. Ia membuka catatan lama, pesan yang tersembunyi, dan akun media sosial Maya yang jarang ia akses. Matanya membelalak saat menemukan folder tersembunyi di ponsel. Foto-foto, nama-nama, tanggal pertemuan, bahkan nomor telepon pria-pria yang berbeda. Semua itu tersimpan rapi, seolah sengaja disembunyikan.
Ini lebih banyak dari yang kubayangkan, bisiknya, napasnya tercekat. Ia mulai membaca pesan-pesan itu dengan hati-hati. Satu demi satu pria disebut, dengan kata-kata manis dan janji-janji yang seharusnya hanya untuknya. Ada nama yang tampak rutin, ada yang sesekali. Semuanya menunjukkan jaringan yang terencana. Rizal merasa dunia di sekitarnya runtuh. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Maya, "Aku tahu kamu sedang curiga. Jangan coba-coba mengacak-acak urusanku, sayang." Rizal menatap layar, jantungnya berdebar. Dia tahu aku mulai menelusuri, gumamnya, menatap gelap malam di luar jendela. Keesokan harinya, Rizal duduk di sofa, menatap Maya yang sibuk dengan rutinitasnya. Ia menunggu momen yang tepat. "Maya," ucap Rizal, mencoba menenangkan suaranya, Aku menemukan sesuatu. Bukti nyata, bukan cuma firasat." Maya menoleh, tersenyum tipis, matanya tetap tenang. "Rizal, aku tahu kamu akan menemukan ini. Tapi percayalah, aku tetap mencintaimu. Semua ini tidak akan merusak kita." Rizal menahan amarahnya, menatap mata Maya dengan tajam. "Tidak, Maya. Ini bukan soal cinta lagi. Aku ingin kejujuran. Siapa saja pria-pria itu? Dan kenapa kamu melibatkan mereka dalam hidup kita?" Maya tetap diam. Senyum tipisnya berubah menjadi ekspresi sedikit gugup, tapi tetap berusaha terlihat tenang. Rizal merasakan ketegangan memuncak. Ia tahu, ini baru permulaan dari semua rahasia yang akan terungkap. Malam itu, Rizal menatap bukti-bukti di ponselnya, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari satu hal, permainan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus mengungkap semuanya, sebelum cintanya berubah menjadi kehancuran. Malam itu, setelah Rizal menatap bukti-bukti di ponselnya, hatinya tidak bisa tenang. Rasa sakit bercampur marah, tapi rasa ingin tahu lebih kuat. "Aku harus melihat sendiri, siapa mereka, dan apa yang sebenarnya dia lakukan," gumamnya. Keesokan harinya, Rizal memutuskan mengikuti Maya secara diam-diam. Ia duduk di dalam mobilnya, menunggu di seberang jalan saat Maya meninggalkan rumah dengan tas kerja. Pandangannya tidak lepas dari gerak-gerik istrinya. Setiap langkah terasa menegangkan. Maya berhenti di sebuah kafe kecil, masuk dengan tenang. Rizal menahan napas saat melihat seorang pria menunggu di dalam. Mereka tersenyum, berbincang ringan, dan sesekali tertawa. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap sentuhan ringan, terasa seperti pisau menusuk hati Rizal. "Jadi, ini yang dia lakukan setiap hari? Menyembunyikan ini dariku?" bisik Rizal, matanya membara. Ia merekam semuanya dengan ponsel, hati hancur tapi tekadnya semakin kuat. Tak lama setelah itu, Maya meninggalkan kafe, tapi tidak sendiri. Beberapa menit kemudian, Rizal melihatnya bertemu pria lain di sudut jalan yang berbeda, lalu tertawa bersama di sebuah taman kecil. Polanya jelas, bukan satu, bukan dua, tapi banyak pria yang terlibat. Saat Rizal pulang, ia duduk di ruang tamu, menatap Maya yang sedang bersantai. "Maya, aku tahu kamu punya dunia lain, dunia yang penuh rahasia," gumamnya, suaranya bergetar. Maya menoleh, tersenyum tenang. "Rizal, kamu terlalu mengada-ada. Aku hanya bersenang-senang, itu saja," katanya, suara lembut tapi menantang. Rizal menatapnya tajam. "Bersenang-senang? Dengan banyak pria sekaligus? Bagaimana bisa kamu melakukan ini, sementara aku menganggap kita bahagia?" Maya mencondongkan tubuh ke depan, matanya menatap penuh kepandaian. "Rizal, jangan terlalu serius. Aku tidak pernah melupakanmu. Tapi, aku juga ingin sesuatu yang berbeda. Apakah kamu bisa mengerti itu?" Rizal menelan ludah, napasnya tersengal. Aku tidak bisa mengerti ini, Maya. Tapi aku akan tahu segalanya. Tidak ada yang bisa kau sembunyikan lagi." Lampu ruang tamu yang redup memantulkan ekspresi Rizal yang tegang.
Ia tahu, perjalanan ini baru setengah jalan. Dunia maya sudah terbuka di depan matanya, dan semuanya akan terungkap, entah dia siap atau tidak. Malam itu, setelah mengikuti Maya dan menyaksikan dunia rahasianya, Rizal duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Lampu redup memantulkan bayangannya di dinding, seakan menekankan rasa hampa yang merasuki hatinya. Aku mencintainya, tapi bagaimana bisa dia melakukan semua ini di belakangku? Gumam Rizal, napasnya terengah. Ia menatap ponsel yang merekam interaksi Maya dengan pria-pria lain. Setiap foto, setiap video, seolah menamparnya tanpa henti. Perasaan sakit bercampur marah dan kecewa, membuat hatinya terasa hancur. Di kamar, Maya tertidur dengan tenang. Wajahnya damai seperti tidak ada yang terjadi. Rizal menatapnya, campuran cinta dan benci bersaing di dalam dirinya. Apakah aku masih mencintainya? Atau ini hanya sakit hati yang membuatku butuh balas dendam? Bisiknya. Esok harinya, Rizal mencoba berbicara dengan teman dekatnya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia tetap tersenyum padaku, tapi aku tahu, dia menyimpan begitu banyak rahasia, katanya, suara bergetar. Temannya menghela napas, menatapnya dengan serius. Rizal, kamu harus tenang. Jangan biarkan amarahmu menguasai. Tapi jangan juga menutup mata terhadap kenyataan. Kamu harus tahu batasmu, saran temannya. Rizal menatap kosong keluar jendela, memikirkan semua kemungkinan. Mengonfrontasi Maya sekarang bisa membuat semuanya meledak. Tapi diam terlalu lama berarti membiarkan pengkhianatan terus berjalan. Hatinya bergulat antara cinta dan rasa sakit, antara kesabaran dan amarah yang membara. Malam itu, Rizal menatap Maya yang tertidur. Ia menahan napas, seakan takut membuat suara sekecil apapun. Aku harus memilih, apakah aku akan tetap bersamanya, atau aku harus menuntut jawaban penuh. Tapi jawabannya mungkin akan menghancurkanku sepenuhnya, gumamnya, matanya berkaca-kaca. Di balik senyum damai Maya, Rizal tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Bukan di luar rumah, tapi di dalam hatinya sendiri. Rasa cinta, rasa sakit, dan rasa ingin tahu membentuk tekanan yang tak tertahankan. Aku tidak akan membiarkan rahasia ini terus hidup, aku harus tahu semuanya. Dan ketika waktunya tiba, aku akan menghadapi semuanya. Tekad Rizal, matanya menatap tajam bayangan di dinding, siap untuk melangkah ke babak berikutnya. Malam itu, setelah bergulat dengan dilema dan rasa sakitnya sendiri, Rizal duduk di ruang kerjanya, menatap bukti-bukti di ponsel dan laptopnya. Setiap nama, setiap pesan, setiap foto terasa seperti pisau yang terus menekan hatinya. Aku tidak bisa terus menunggu, aku harus menghadapi semuanya. Sekarang, gumamnya, matanya berkilat tekad. Keesokan harinya, Rizal mulai menyusun rencana. Ia menyiapkan daftar nama pria yang berhubungan dengan Maya, catatan tanggal pertemuan, bahkan tempat-tempat yang biasa dikunjungi. Ia tahu, jika ia mengonfrontasi semuanya sekaligus, hasilnya bisa dramatis, atau berakhir dengan kehancuran. Pertama, aku harus tahu siapa yang serius, siapa yang hanya kebetulan, pikir Rizal sambil menulis strategi di kertas. Malam itu, ia memutuskan untuk memancing Maya tanpa sepengetahuannya. Maya, aku akan mengundang beberapa orang secara tak sengaja. Aku akan melihat reaksinya. Aku harus tahu sejauh mana dia bisa berbohong, bisiknya. Beberapa hari kemudian, Rizal menyiapkan sebuah kejutan kecil di rumah. Ia mengatur meja, menata lampu, dan menyiapkan alat perekam untuk menangkap setiap gerak-gerik Maya. Hatinya berdebar, campuran antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang mendalam. Saat Maya pulang, ia tampak santai seperti biasa. Rizal, apa yang kamu lakukan? Tanyanya, mata penasaran menatap ruang tamu. Rizal tersenyum tipis, tapi matanya tajam. Aku hanya ingin makan malam bersama, dan ngobrol dengan beberapa teman lama. Jawabnya, sengaja menjaga nada suara tetap tenang. Maya menatapnya curiga. Teman lama?
Di rumah kita? Sendirian? Rizal mengangguk pelan. Ya, Maya. Aku ingin semua orang hadir. Tidak ada yang disembunyikan. Aku ingin melihat seberapa jauh semuanya. Maya menelan ludah. Senyum tipisnya berubah menjadi sedikit gugup. Ada sesuatu di mata Rizal yang membuatnya merasakan ketegangan untuk pertama kalinya. Rizal, apa maksudmu? Rizal mencondongkan tubuh, tatapannya tajam. Maksudku, tidak ada yang bisa terus bermain-main dengan kita, Maya. Aku ingin kejujuran. Sekarang, bukan besok. Lampu ruang tamu yang redup memantulkan bayangan mereka berdua. Rizal tahu, malam itu adalah awal dari semua jawaban. Semua rahasia Maya, dan semua pria yang terlibat, akan segera terungkap. Dan untuk pertama kalinya, Maya merasakan ketegangan yang sebenarnya. Ketegangan yang selama ini hanya dia ciptakan untuk Rizal. Malam itu, rumah Rizal terasa tegang. Lampu ruang tamu hanya menyala redup, bayangan panjang menari di dinding. Rizal menatap Maya yang duduk di sofa. Wajahnya tetap tenang, tapi ada kegelisahan yang tersembunyi di matanya. Rizal, kenapa kamu terlihat serius sekali? Tanya Maya. Suara lembut tapi sedikit tegang. Rizal menatap mata Maya tanpa berkedip. Malam ini, kita akan bicara jujur. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, Maya, ucapnya, suara bergetar tapi tegas. Tiba-tiba, beberapa pria yang selama ini terlibat muncul satu persatu, diundang oleh Rizal dengan alasan, teman lama. Reaksi Maya berubah drastis. Matanya melebar, tangan gemetar, senyumnya mulai memudar. Rizal, apa maksudmu ini? Maya berbisik, nada panik terdengar jelas. Rizal menarik napas panjang. Maksudku, aku ingin melihat kebenaran sendiri. Siapa yang serius, siapa yang hanya untuk kesenanganmu? Salah satu pria mencoba tersenyum kikuk. Rizal, aku? Tutup mulutmu. Rizal memotong dengan tajam, matanya menyala penuh amarah. Aku ingin semuanya berhenti sekarang. Maya menunduk, bibirnya bergetar. Rizal, aku bisa jelaskan. Rizal melangkah mendekat, menatapnya tajam. Jelaskan? Setelah semua yang kulihat? Setelah semua yang kau sembunyikan? Aku tidak ingin alasan, aku ingin kejujuran. Salah satu pria mencoba membela diri. Rizal, aku tidak tahu, kami hanya. Tidak ada yang tidak ada hubungan dengan ini, teriak Rizal, amarahnya meledak, ruang tamu bergema dengan ketegangan. Maya menangis, akhirnya kata-kata Rizal menusuk hatinya sendiri. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku juga ingin sesuatu yang berbeda. Suaranya pecah, napas tersengal. Rizal menatapnya diam, amarah dan kesedihan bersaing dalam dirinya. Ia tahu ini adalah klimaks dari semua rahasia, semua pengkhianatan, dan semua permainan yang selama ini dijalani Maya. Cukup, Maya, semua cukup, bisik Rizal akhirnya, menenangkan dirinya sedikit. Aku akan tahu semua, dan setelah itu, keputusan ada padaku. Lampu yang redup memantulkan ekspresi mereka. Rizal tegas, Maya rapuh, dan pria-pria yang terlibat kini hanya bisa terdiam. Malam itu, semua rahasia mulai terbuka, dan penonton merasakan ketegangan yang memuncak, antara cinta, pengkhianatan, dan amarah yang tak tertahankan. Malam itu, setelah konfrontasi besar yang menguras emosi, Rizal duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa sunyi, hanya terdengar detik jam yang perlahan-lahan menandai waktu yang terus berjalan. Di luar jendela, hujan rintik-rintik menambah suasana mencekam. Aku sudah tahu semuanya, tapi sekarang, apa yang harus kulakukan? Gumam Rizal, napasnya berat. Matanya masih membara, campuran antara sakit, marah, dan cinta yang tak mudah hilang. Di kamar, Maya menunduk, menangis pelan. Rizal, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Suaranya pecah, air matanya menetes deras.
Rizal menatapnya dari ruang tamu, memutar kata-kata di kepalanya. Maaf, kata itu tidak cukup. Aku harus memilih. Apakah aku bisa memaafkan, atau aku harus pergi selamanya? Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Rizal akhirnya bangkit, berjalan perlahan ke kamar. Maya, aku mencintaimu, tapi cintaku tidak bisa terus dihancurkan. Aku perlu jawaban, bukan janji kosong, ucapnya, matanya menatap langsung ke mata Maya. Maya menggenggam tangan Rizal, menjerit pelan, aku akan berubah. Aku janji. Aku hanya ingin kita tetap bersama. Rizal menarik napas panjang, menahan amarah dan air mata. Aku ingin percaya, tapi kau sudah menghancurkan banyak hal, kepercayaan, rasa aman, dan cintaku sendiri. Aku harus memilih jalan yang benar untukku. Dia menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala. Maya, aku memutuskan, kita akan berpisah. Aku tidak bisa terus hidup dengan rahasia dan kebohongan ini. Ini bukan karena aku berhenti mencintaimu, tapi karena aku harus mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Maya terdiam, matanya melebar. Air mata mengalir deras di pipinya, suara napasnya tercekat. Rizal, jangan, aku masih mencintaimu. Rizal mengangguk perlahan, menatap wajah Maya sekali terakhir. Aku tahu, tapi cinta kadang tidak cukup jika disertai pengkhianatan. Aku harap kau belajar dari semua ini. Rizal berjalan keluar kamar, meninggalkan Maya yang terisak di belakang pintu. Malam itu, rumah sunyi, hujan terus mengguyur, dan penonton merasakan kepedihan, ketegangan, dan keputusan yang berat, akhir dari perjalanan yang penuh rahasia dan pengkhianatan. Di luar, Rizal menarik napas panjang, merasakan kebebasan sekaligus kesedihan. Ia tahu hidupnya akan berubah, tapi ia siap menghadapi masa depan sendiri. Beberapa minggu setelah keputusan berat itu, Rizal duduk sendirian di kafe favoritnya, menatap hujan yang turun di luar jendela. Kopi di tangannya sudah dingin, tapi pikirannya tetap panas oleh ingatan masa lalu. Aku sudah melakukan yang benar, tapi mengapa rasanya masih sakit, gumamnya. Menatap layar ponsel yang kosong dari pesan Maya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Rizal, aku ingin bicara. Ada sesuatu yang perlu kau ketahui tentang Maya. Rizal menatap pesan itu, jantungnya berdegup kencang. Hatinya campur aduk antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Ia tahu dunia Maya mungkin masih menyimpan rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, Rizal bertemu dengan orang yang mengirim pesan itu. Ia seorang teman lama Maya yang ternyata menyesal dan ingin jujur. Rizal, ada hal-hal yang mungkin belum kau ketahui. Maya, dia tidak hanya bermain-main. Beberapa hal yang terjadi, mungkin akan mengubah perspektifmu tentang semuanya, kata pria itu, wajah serius dan cemas. Rizal menatapnya, hati berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Aku sudah tahu semua rahasia dia. Tidak ada lagi yang bisa membuatku terkejut, jawabnya, suara tegas tapi sedikit gemetar. Pria itu menarik napas panjang. Ada beberapa hal yang bahkan Maya sendiri tidak bisa jelaskan. Beberapa pria itu, ada yang mencoba memanfaatkannya, dan ada yang lebih berbahaya dari yang kau bayangkan. Kau harus berhati-hati. Rizal menunduk, pikiran berputar. Selama ini ia merasa bebas setelah memutuskan untuk berpisah. Tapi kenyataan itu mengingatkannya bahwa dunia Maya lebih rumit dari yang ia duga. Di rumah, Maya duduk sendiri, menatap foto-foto mereka berdua dengan air mata. Teleponnya berdering, tapi ia tidak mengangkatnya. Hatinya penuh penyesalan. Rizal, aku kehilangan segalanya, hanya karena kesalahanku sendiri, gumamnya pelan, suara pecah. Rizal menarik napas panjang di luar, menatap langit malam yang gelap. Aku bebas, tapi hidup ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang belajar dari sakit hati dan memulai kembali, gumamnya. Lampu kota memantul di matanya,
Hujan berhenti perlahan. Penonton dapat merasakan akhir yang dramatis, kepedihan, penyesalan, dan kebebasan yang pahit tapi nyata. Semua rahasia terungkap, keputusan Rizal tegas, dan Maya akhirnya menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Di balik kesedihan dan air mata, ada satu pesan tersisa. Hidup selalu memberi kesempatan baru bagi yang berani menghadapi kebenaran. Kisah Rizal dan Maya mengajarkan kita bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga kejujuran dan kepercayaan. Rahasia dan pengkhianatan bisa menghancurkan hubungan yang tampak sempurna. Terkadang, keputusan yang paling sulit, meski menyakitkan, adalah langkah terbaik untuk menjaga harga diri dan kebahagiaan kita sendiri. Setiap orang pasti pernah merasakan sakit hati, kekecewaan, atau dilema dalam hubungan. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu menilai dengan hati dan berani menghadapi kebenaran, sekecil apapun itu. Kalau kalian ikut merasakan ketegangan dan drama Rizal, jangan lupa like video ini. Balon ucapan ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Rizal? Dan pastinya, jangan lupa subscribe untuk cerita dramatis lainnya yang penuh emosi, rahasia, dan plot twist menegangkan. Setiap cerita akan membuat kalian penasaran dan baper.